Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Sakaria pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, dan dalam kuasa Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami saat ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, agar supaya kami semakin hidup dalam kehendak-Mu Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengar dan melakukannya. Amin. Saudara-saudara, Sakaria pasal 12 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-14 tentang pembebasan dan pembaharuan Yerusalem serta ratapan atas dia yang tertikam. Ucapan ilahi. Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkat pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu, kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Pada waktu itu, aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu, dan seperti sulu berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling. Tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap, setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Natan tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Demikianlah saudara-saudara pembacaan kita saat ini, dan perenungan kita diberi judul Meratap Tanda Pertobatan, dan subjudulnya Dia yang tertikam tapi Dia yang bela dan menyelamatkan. Saudara-saudara, di suatu waktu ada seorang anak pulang dari sekolah dalam keadaan menangis terseduh-seduh. Ingat ya, terseduh-seduh dan bukan terisak-isak. Karena kalau terisak-isak itu berarti saya, berarti diriku. Karena saya adalah pendeta Andre Ishak.
Dan ungkapan kata terisak-isak bagi saya sebenarnya tidak cocok untuk disematkan dengan kata tangisan. Karena isak dalam Alkitab berarti tertawa. Kembali kepada sang anak yang menangis saat ia masuk ke rumah. Kebetulan papanya sedang pulang makan siang dari kantor. Melihat anaknya menangis, maka secara spontan papanya langsung menanyakan kepada anaknya, ada apa gerangan sehingga ia menangis? Apakah ada temannya yang menyakitinya di sekolah? Atau ada gurunya yang memukulnya di sekolah? Sang anak menjawab bahwa tidak ada yang memukulnya. Tetapi ia dikerjain, bahkan diledekin oleh teman-teman di sekolahnya. Papanya yang pada awalnya sempat emosi, akhirnya sedikit demi sedikit berkurang amarahnya mendengar jawaban anaknya. Dan langsung mengatakan bahwa itu hal biasa kalau di sekolah. Lalu sang anak dengan senyum bertanya, memangnya apa yang mereka lakukan kepadamu, nak? Sang anak menjawab bahwa teman-teman di sekolah selalu mengatakan bahwa mamanya, ibunya seperti bidadari. Sang papa langsung menyela dan mengatakan, baguslah. Bukankah itu bagus dan bukankah itu benar? Dan mengapa engkau harus menangis? Memang kenyataannya mamamu seperti bidadari yang jatuh dari surga, kata sang papa. Sang anak kemudian melanjutkan percakapannya dengan sang papanya dan mengatakan, memang benar pak, bahwa mama seperti bidadari. Tapi bukan itu yang membuat aku menangis. Tapi sang papa kemudian menyela dan langsung terus bertanya, lalu apa yang membuatmu menangis? Sang anak pun berkata kalau teman-teman selalu mengatakan bahwa mamanya seperti bidadari. Tapi papanya seperti siluman kera. Otomatis sang papa yang sempat terkontrol emosinya langsung naik gula darah dan asam lambung. Dan langsung mengatakan kalau begitu mulai sekarang mari kita pergi. Kita balik ke sekolah dan untuk memberi pelajaran kepada teman-temanmu. Saudara-saudaraku yang terkasih, ilustrasi tadi hanya sekedar untuk membahasakan kepada kita bahwa hal yang lumrah terjadi di dunia ini adalah saat kita mengatakan sesuatu berdasarkan keadaan yang dialami. Bahkan ada saat kita mendapatkan perlakuan yang menyenangkan, pasti kita akan melakukan hal yang sama terhadap mereka yang menyenangkan hati kita. Tapi hal sebaliknya terjadi ketika kita mendapat perlakuan yang tidak pantas, tidak layak, tidak menyenangkan, maka otomatis pula kita akan membalas hal yang sama terhadap perlakuan mereka terhadap kita. Bahkan kalau hal yang tadi, yaitu yang tidak pantas, tidak layak, tidak menyenangkan, biasanya kita akan melakukannya lebih dari apa yang mereka lakukan. Istilah yang sering kita dengar, bahkan mungkin juga kita gunakan, bahwa jika lu baik, maka gue juga akan baik. Tetapi jika lu gak baik, lu jahatin gue, maka karma gue lebih gile dari lu. Kalau dalam bahasa kita orang Manado, mungkin dapat diterjemahkan, dapat dibahasakan, ngana bae pa kita, maka kita pun akan bertindak baik pangana. Mar jangan coba bikin jahat, karena kita mau lebih jahat dari ngana. Hal ini saudara-saudara tanpa kita sadari kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan kita, yaitu dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Dan hal ini serta-merta juga mempengaruhi kehidupan orang percaya, orang Kristen. Padahal kalau mau dipikir-pikir sebenarnya tidak sedikit orang percaya, orang Kristen tahu tentang kebenaran firman Tuhan yang mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Itulah ungkapan Roma 12 ayat 17. Atau juga ungkapan Matius 5 ayat 38 sampai 39 yang mengatakan, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan, siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Akan tetapi saudara-saudara, biasanya memang kita tahu tentang ayat ini. Tetapi saat tiba pada ayat ini, maka banyak orang Kristen yang sulit untuk melakukannya. Terkadang malah ada yang mencari-cari alasan untuk berkelit, menghindar dari ayat ini. Kalau boleh bagian ini nantilah. Sehingga tak heran
Kemudian muncul suatu ungkapan yang sering kita dengar juga. Saya memaafkan, tapi tidak akan pernah melupakan. Artinya, seorang berusaha untuk mengampuni tapi tidak pernah melupakan perlakuan apa yang dia terima dari orang lain. Dengan demikian, ada peluang nantinya ia membalas apa yang dialaminya pada suatu kesempatan tertentu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui bacaan saat ini maka kita melihat ada dua hal penting berdasarkan konteks teks dan teks konteks yang dapat kita lihat sehubungan dengan apa yang telah kita bahasakan di awal khotbah. Pertama, lewat teks ayat 1-9 kita melihat bagaimana Tuhan yang menjaga, Tuhan yang membela umatnya, itu bangsa Israel, dalam hal ini Yehuda dan kota Yerusalem. Karena konteks pada saat itu adalah saat orang Yehuda kembali dari pembuangan dan mereka harus menghadapi suatu kenyataan bahwa tanah mereka tidak seindah dulu. Mereka harus berupaya membangun kembali tembok Yerusalem, sekaligus melihat kenyataan bahwa ada begitu banyak yang membenci mereka dan siap sedia menerkam, menyerang, serta mengalahkan mereka, yaitu bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel. Karenanya ada rasa pesimis dalam situasi ini. Olehnya maka Sakaria dan Hagai menjadi dua orang yang diutus Tuhan untuk memberitakan kerinduan Tuhan bagi umatnya. Nabi Hagai dengan pembangunan temboknya, tembok Yerusalem. Sedangkan Nabi Sakaria memberikan semangat untuk kebangunan rohani, kebangunan iman umat Israel. Melalui teks ayat 1-9 kita bisa melihat, saudara-saudara, bagaimana pembelaan Tuhan bagi umatnya. Di ayat yang kedua dikatakan, Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan bangsa di sekeliling menjadi pening. Pasu dalam terjemahan bahasa Ibrani saf, dapat diterjemahkan sebagai cawan atau piala. Kita mengingat ungkapan cawan murka Tuhan. Dengan demikian kita mengerti bahwa orang Israel dibela Tuhan dan menjadi alat Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Cawan juga adalah untuk anggur. Dengan demikian maka kita juga memahami apa maksud Yerusalem menjadikan bangsa-bangsa lain menjadi pening. Artinya bahwa bangsa-bangsa lain menjadi pening, menjadi pusing karena murka Tuhan, dan membuat mereka tidak dapat mengalahkan Israel. Di ayat yang ketiga kita juga membaca bagaimana Tuhan membela umatnya dengan menjadikan Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Dan siapa yang mengangkatnya pasti akan luka parah. Ungkapan kata batu yang diangkat di sini diterjemahkan dari ungkapan kata Ibrani even ma'amasah. Terjemahan Indonesianya dapat diterjemahkan menjadi batu beban atau batu yang berat. Dengan demikian kita memahami bahwa ketika orang Israel menjadi batu beban, batu yang berat bagi bangsa lain, pasti akan melukai mereka, bahkan dapat mematikan mereka. Ayat yang keempat kita melihat juga bagaimana pembelaan Tuhan bagi umatnya. Dengan menjadikan kuda-kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila, serta kuda-kuda dibutakan pula matanya. Dengan demikian pastilah kita tahu bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Israel. Hal ini tentu menunjukkan bagaimana proteksi Tuhan yang dahsyat bagi bangsa pilihannya. Di ayat yang ke-6 kita juga membaca bagaimana pembelaan Tuhan bagi Yehuda dengan menjadikan mereka sebagai anglo berapi dan sulu berapi. Kata yang digunakan untuk menerjemahkan anglo berapi adalah kiores, atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga dapat dibahasakan sebagai tungku berapi. Dengan demikian Tuhan menyatakan pembelaan bagi umatnya dengan membakar, memusnahkan musuh-musuh Israel. Dalam perlindungan dan pembelaan Tuhan ini juga kita melihat bagaimana Tuhan memberi kemenangan mulai dari atau diawali di Yehuda, daerah-daerah yang di luar kota Yerusalem. Berarti juga dengan demikian membahasakan tentang kampung desa yang kecil serta jauh jaraknya dari Yerusalem. Barulah kemudian keluarga Daud dan penduduk Yerusalem agar mereka tidak bermegah kepada Yehuda. Hal ini hendak membuktikan bahwa kemenangan, penyertaan, perlindungan serta pembelaan Tuhan itu berlaku atas semua, juga termasuk bagi mereka yang bukan keturunan Raja Daud serta yang jauh dari Yerusalem, sebagaimana itu direpresentasikan lewat ungkapan kemah-kemah
Yehuda. Dan dari semuanya itu, Tuhan hendak menyatakan bahwa bangsa pilihannya akan tetap ada karenanya, serta bangsa yang membenci dan menyerang umatnya akan dimusnahkan. Itu bisa kita lihat dalam ayatnya yang ke-9. Saudaraku terkasih, sekarang mari kita melihat konteks yang kedua dalam teks ayat 10 sampai 14. Dibahasakan di sana bahwa orang Israel sendirilah yang menikam Tuhan, dan olehnya maka Tuhan mengingatkan umatnya, dan peringatan ini diawali dengan ungkapan ayat 10 bahwa Tuhan akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan. Ungkapan bahasa Ibrani-nya dibahasakan dengan ruach ken wetahanumin. Ungkapan roh pengasihan dan roh permohonan dapat diterjemahkan juga sebagai roh kasih karunia dan roh keramahan yang membawa pada pertobatan. Hal ini menjadi lebih jelas dengan ungkapan kalimat selanjutnya setelah Tuhan mencurahkan roh, yaitu agar umat melihat kepada Dia yang mereka tikam, dan karenanya maka ada penyesalan, perkabungan, ratapan, bahasa Ibrani-nya safat di Yerusalem, di Yehuda, di Israel. Perkabungan ini bahkan diibaratkan seperti yang terjadi pada waktu Yerusalem meratap dengan kejadian di Hadad Rimon di lembah Megido. Ratapan yang besar ini adalah pada saat Raja Yosia yang saleh dan benar dan melakukan banyak perubahan bagi Yehuda mati terbunuh di sana oleh Raja Mesir Neko. Bandingkan 2 Tawarik 35 ayat 25 sampai 26. Pertanyaannya, mengapa Yosia boleh terbunuh? Dan kenapa ada ratapan yang besar? Karena saudara-saudara, Raja Yosia adalah pengharapan besar bagi orang Israel setelah sekian lama berada dalam kendali raja-raja yang jahat. Kematian Yosia memberi dampak ratapan yang besar bagi semua orang tidak terkecuali. Dan hal yang sama inilah yang kemudian dibahasakan oleh Zakaria sebagai suatu nubuatan juga bahwa mereka yang menikam juga memberikan dampak ratapan bukan hanya berlaku pada orang tertentu, tetapi juga menyeluruh mulai dari para raja dan turunannya sebagai pemerintah, yaitu Daud dan Nathan, juga kepada kalangan imam lewat keturunan Lewi serta Simei, serta berlaku juga bagi seluruh keluarga di Israel. Mereka semua meratap, menyesal, berkabung atas perbuatan mereka. Siapakah yang mereka tikam? Kalau kita bicara teks Zakaria sebagai sebuah nubuatan, sebagai sebuah ungkapan apokaliptik, berarti itu merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus yang tertikam oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel sendiri, dan membawa ratapan, penyesalan, bahkan akhirnya membawa pertobatan bagi banyak orang, baik bagi orang Yahudi sendiri maupun bangsa lain. Karena ketika Yesus mati, disalibkan dan ditikam, ada banyak orang yang menangis, ada banyak orang yang meratap seperti para perempuan. Kita bisa bandingkan itu dalam Lukas 23 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Dan kematian Yesus juga membawa pertobatan kepada banyak orang. Tapi ada satu hal menarik saya hendak membahasakan, menghadirkan pertobatan kepada sang penikam tombak yang memastikan kematian Yesus pada saat Yesus disalib, yaitu Longinus atau juga dikenal sebagai Santo Longinus. Dengan demikian saudara-saudara, kita dapat melihat dari teks ini bahwa Tuhan melindungi, menjaga, bahkan membela umatnya. Tapi sayangnya ia mendapat balasan dengan mati tertikam oleh umatnya sendiri. Umat yang ia lindungi malah membunuhnya. Dan karenanya umat meratap, berkabung, dan bertobat. Saudara-saudaraku, sekarang apa yang dapat kita refleksikan dalam kehidupan kita melalui bacaan Zakaria 12 ayat 1 sampai ayat 14 dalam kehidupan kita? Terlebih pada saat kita sedang ada dalam masa-masa perenungan akan penderitaan Tuhan Yesus Kristus di minggu sengsara yang kedua ini. Pertama, bahwa Tuhan yang bela, Tuhan yang menyelamatkan kita. Ada satu pujian yang mengatakan, meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela
Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Dengan demikian, maka kita harus percaya dalam menjalani kehidupan ini, bahwa dalam segala keadaan Tuhan ada. Dan Dia tidak akan membiarkan kita jatuh dan kalah. Sebagaimana orang Israel, Yehuda dan kota Yerusalem ditolong Tuhan, maka itu pun akan berlaku dalam kehidupan kita. Tuhan pasti menolong kita. Hal yang kedua, sebagaimana orang Israel yang menjadi bangsa pilihan Allah, yang tidak pernah lepas dari ancaman dan begitu banyak musuh yang mengelilingi mereka, maka kita pun sadar dalam menjalani hidup ini bahwa saya dan saudara-saudara juga adalah orang-orang yang terpilih. Dan karenanya kita juga tidak terlepas dari kemungkinan banyaknya ancaman dan banyaknya musuh-musuh di sekeliling kita. Dan dengan demikian, potensi untuk diserang dari berbagai penjuru pasti ada. Pertanyaannya, apakah kita mau membalas serangan mereka dengan melakukan hal yang sama? Atau apakah dengan banyaknya serangan membuat kita kalah atau mengalah kepada mereka? Tentu saja tidak. Karena kita percaya Tuhan menyertai kita. Musuh-musuh kita akan jatuh dan kalah oleh karena kuasa Tuhan. Sekalipun kita diserang dengan berbagai macam tudingan, berbagai macam fitnahan, cercaan dalam hidup kita, kita harus kuat dan percaya Tuhan pasti sanggup menolong kita. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalasnya dengan kebaikan. Ingatlah saudaraku, balas dendam terbaik untuk orang yang memusuhi dan membenci kita adalah dengan terus tersenyum tulus, terus berkarya, terus buktikan kerja kita, terus melayani Tuhan dengan sungguh, dan jangan pernah melupakan mereka yang menjadi musuh kita untuk kita doakan setiap hari. Ketiga, janji penyertaan, pertolongan, dan pembelaan Tuhan ini berlaku untuk semua orang. Kita bisa membandingkannya di ayat yang ke-7. Dengan demikian, kita diingatkan jangan menjadi minder. Jangan berkecil hati, tetap semangat. Jangan merasa diri kecil karena tingkat pendidikan kita tidak tinggi. Jangan merasa minder karena pekerjaan yang kita lakukan. Jangan merasa kecut karena kita hanyalah orang biasa yang tak punya harta kekayaan. Ingatlah saudara, karena ketika Tuhan memilih dan mempercayakan kita dalam segala hal, pasti Tuhan pula yang akan memampukan kita. Hal yang keempat, Roh Tuhan yang membawa kita selamat dan terus ramah kepada diri sendiri dan semua orang, akan membawa kita tetap hidup pantas dan layak kepada Tuhan. Dan Roh Tuhan ini akan membawa kita untuk terus membaharui hidup di dalam pertobatan. Pertobatan yang sungguh, bukan pertobatan yang sesaat. Pertobatan yang sementara. Pertobatan yang terjadi karena situasi tertentu dalam waktu-waktu tertentu. Tapi suatu pertobatan yang menyeluruh. Karena kita membuka hati menerima Roh-Nya Tuhan yang mengubah hidup kita. Dan kemudian membawa kita untuk terus hidup dalam perubahan itu. Yaitu pertobatan dengan terus melihat kepada Tuhan Yesus Kristus yang tertikam dan mati karena dosa kita. Ratapan kita adalah ratapan pertobatan yang mendatangkan keselamatan. Yang harus kita lakukan sekarang. Dan bukan nanti, jangan menunda-nunda. Karena akan tiba masanya. Jika kita tidak meratap dan bertobat, maka yang ada bukanlah keselamatan yang kita dapatkan. Tapi yang ada hanyalah ratapan karena kebinasaan, penghukuman Tuhan atas kehidupan kita. Hal yang kelima, hal yang terakhir. Ratapan dalam pertobatan harus juga bersifat komunal dan bukan hanya bersifat personal. Pada masa kita mengingat serta memaknai Dia Tuhan yang tertikam, maka kita mengingat keselamatan yang sangat mahal harganya
untuk saya, tapi juga untuk keluarga saya. Dan bukan hanya untuk keluarga saya, tapi juga jemaat saya. Bukan hanya bagi jemaat saya, tapi juga bagi semua gereja. Dan bukan hanya bagi semua gereja, tapi juga bagi bangsa ini dan seluruh dunia. Ingatlah, Dia Tuhan yang tertikam itu pasti kembali untuk menghakimi kita semua. Dan ingatlah, tanda-tanda kedatangannya sudah mulai disingkapkan akhir-akhir ini. Bertobatlah, agar jangan sampai kita yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Dan mereka yang kita bahasakan terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk tuntunan-Mu dalam kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk terus setia kepada-Mu, dengan selalu mengingat kebaikan-Mu dalam pengorbanan-Mu di salib, yang menyelamatkan kami dan memenangkan kami dari dosa. Terpujilah Engkau Allah Tritunggal, ketiganya yang esa. Amin.